kita ketemu lagi di podcastan kita Politeknik Kusdurian. Sore ini saya bersama Mas Nunung Savana dari Elvana dari Kudus dan Pak Usman ini wakil akademik ya. Kita akan bicara tentang program pesantren kuliah. Pasti banyak yang bingung bertanya, kok pesantren kuliah maksudnya apa ini? Begitu ya. Nanti kita akan jelaskan, akan kita dengarkan dari Pak Usman seperti apa maksudnya. Terus nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Gus Nunung Arfana. Beliau ini punya jaringan pesantren di Kudus cukup banyak. Nanti kita akan bicara kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan seperti itu. Oke, pemirsa, teman-teman guys, mudah-mudahan para santri kita dengarkan bersama. Yuk, monggo Pak Usman mungkin bisa. Ini apa sih yang namanya pesantren kuliah ini apa sebetulnya gitu? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pesantren kuliah, jadi kita di Politeknik Kusdurian. Politeknik Kusdurian ini kampus baru ya, baru setahun ini berdiri. Isinya 2 September 2022. Jadi ya ini setahun ini. Jadi kita punya program, ada beasiswa kerja, ada pesantren kuliah, ada kelas karyawan juga, yang reguler juga ada. Yang khusus yang pesantren kuliah ini, jadi mahasiswa itu nyantri di pesantren, tapi juga kuliah, dan kuliahnya online gitu loh. Jadi setiap hari santri itu tetap nyantri di pondoknya, dia ya bisa dikatakan tidak kemana-mana lah di pondoknya gitu. Terus tetapi juga bisa mengakses kuliah online gitu loh. Kita sudah siapkan perangkatnya, kita sudah siapkan tempat untuk syuting, untuk video, untuk podcast dan sebagainya. Jadi artinya tidak masalah ya pondoknya ada di luar Purwokerto misalnya di Kudus ya tempatnya Gus Nunung nanti, atau mungkin di Medan, atau mungkin bahkan di luar negeri gitu ya. Tidak masalah, karena ini 18 Agustus kemarin Menteri Nadiem Makarim itu sudah meresmikan, mengeluarkan aturan baru Permendikbud Dikti 53/2023. Jadi terkait kuliah sekarang bisa online dan itu legal gitu. Legal. Jadi tidak didominasi oleh UT saja sekarang. Betul. Kita akan bersaing dengan UT misalnya. Jadi gitu Gus Nunung. Jadi pesantren kuliah itu ternyata para santri itu untuk khususnya untuk pondok-pondok yang belum punya perguruan tinggi gitu ya. Jadi pada saat santrinya, sekarang kan permasalahannya begini, kadang-kadang begitu santri lulus aliyah, mereka kan akan mencari kuliah, sehingga mau tidak mau harus keluar dari pondok. Padahal di sisi lain mungkin santrinya sudah cocok dengan kiainya, atau orang tuanya mungkin sudah merasa seret mondok di situ. Kiainya juga sudah menganggap santrinya sudah kayak anak sendiri. Pada saat mereka pergi kan mesti ada rasa-rasa yang cukup menggegerkan, kehilangan lah ya, menggegerkan hati. Nah, mungkin situasi pesantren, Gus Nunung bisa cerita nih gimana? Ya, terima kasih waktunya ya teman-teman. Ini mungkin terobosan terbaru ini ya. Ini bagus banget ini untuk teman-teman pesantren, karena kebanyakan pesantren itu yang dikeluhkan adalah jenjang ke depan. Nah, kalau dengan aliyah mungkin biasa ya di pesantren atau yang sekolah. Tapi jenjang ke depan yang biasa lulus mau nerusin ngajinya baru separuh, setengah, mau nggak nerusin tapi sekolahnya selesai gitu ya. Aduh, gimana nih jenjang ke depannya saya kuliah. Nah ini mungkin ini jadi terobosan. Jadi mungkin bisa disingkat peskul ya nanti ini. Iya, pesan kuliah tuh ya. Nah, peskul ini, masuk ini. Jadi ini bisa disosialisasikan pada pesantren-pesantren yang di perkampungan. Ini sungguh terobosan yang sangat bagus ini. Nah, karena terobosan ini yang ditunggu-tunggu pesantren juga. Karena kemarin itu dulu pernah kerja paket. Nah, sekarang ini ada mungkin bisa peskul ini ya. Oh, peskul nih. Kalau paket kan ini sampai SMA saja. SMA. Karena waktu dan tahun semakin maju, mungkin ini ya
tercetusnya adalah Peskul pesantren kuliah. C. Nah, Hebat. Iya. Ini terobosan yang istimewa untuk penunjang pendidikan khususnya di pesantren Salafiyah ya, Salafi, yang mana dia belum bisa keluar, masih meneruskan jenjang pondok pesantren, tapi bagaimana bisa mendapatkan legalitas di kuliah. Nah ini jadi artinya yang kita harapkan sih seperti Menpora sampaikan itu juga lulus kuliah sarjana tapi sekaligus jadi kiai. Menarik sekali gitu. Kiai sarjana. Betul. Nah mungkin ini bisa lebih asik lagi tuh. Bukan jantri keluar kiai jadi sarjana, tapi kiai juga sarjana. Karena jarang nih. Dulu kayaknya belum ada yang ini ya. Iya, artinya dulu harus terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Nyantri dulu mungkin baru nyari perguruan tinggi, mungkin dulu namanya ada IAIN gitu kan. UIN sekarang gitu kan. Tapi sekarang kan dulu kuliahnya kan manual gitu ya. Konvensional harus tatap muka, harus datang ke kampus. Dan yang lebih menarik ini ya Gus ya, bahwa di kita itu nanti untuk lulus jadi sarjana tidak perlu bikin skripsi. Oh, yang terbaru ini ya? Iya, jadi artinya dulu itu kan banyak mahasiswa yang gagal jadi sarjana, biasanya benturannya di skripsi. Skripsi, betul. Berantem sama dosennya lah, atau mungkin wis kadung nungguin dosennya tapi dosennya ke luar negeri. Iya. Atau mungkin wis kadung mulai bekerja sedikit, ngerti duit gitu kan. Ngerti duit akhirnya skripsinya itu agak terbengkalai. Hasil data tahun 2020 saya pernah melihat rilis data itu ya di salah satu LSM itu bahwa mengatakan 90% kegagalan mahasiswa jadi sarjana itu karena skripsi. Betul. Yang banyak gitu, jadi ya entah karena apa, tapi intinya skripsi itu menjadi momok dulu gitu kan. Nah sekarang kita nggak perlu pakai skripsi nih. Berarti ini kuncinya sudah dibuang nih, tinggal dibawa. Udah, tinggal sudah galian aja lah. Itu yang baik-baik sudah kita tahu. Jadi banyaknya tuntutan dari para pengasuh pun dia nggak bisa mengajar karena dia nggak punya status. Ya S2-nya kan nggak ada. Nah ini baru terobosan, kiai langsung jadi mahasiswa. Kan dulunya santri jadi mahasiswa, keluar jadi kiai mahasiswa. Kalau ini enggak, ini kiainya langsung. Pengasuhnya, yang mana dulu kan nggak ada dia, namanya pendidikan yang seperti kan dituntut S1 S2 ya. Nah ini terobosan baru ini. Dan yang jelas begini, yang paling saya suka dari program ini bahwa lulusan pesantren nanti tidak hanya SPD sama SAG saja. Karena kan di sini semua jurusan juga bisa. Jadi sarjana bisnis digital, jadi sarjana bidang perpajakan, jadi sarjana bidang pemerintahan daerah. Jadi nanti kiai ini tidak lugu-lugu, sabar-sabar kiai gelarnya SAG. SAG lah gitu kan. Di kita kan ada 3 prodi, satu administrasi pemerintahan daerah. Ini ya bagi yang mau jadi DPR ya kayaknya wajib. Atau mau jadi pamong desa, pendamping desa, jadi lurah, yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Terus yang kedua bisnis digital. Ini bisnis yang pakai frame atau dunia digital, memanfaatkan dunia digital. Berarti ini nanti sarjana itu D3 atau S1 atau bisa S2 sampai S3? Monggo. Sementara ini kita buka prodi sarjana terapan, itu D4 kalau yang dulu D4, sekarang namanya sarjana terapan. Itu setara S1. Bukan D3, sama dengan S1. Nanti gelarnya di belakang S titik T besar R titik kecil titik, kalau yang APD Administrasi Pemerintahan Daerah STR AP, kalau yang bisnis digital STR BNS, kalau yang ini yang satu kebijakan dan manajemen pajak STR titik M manajemen. Kalau itu rumpun ilmunya manajemen. Tapi ini biasanya ada kualitas ya. Kalau ini yang langsung dan terpadu dan terapan ini. Terapan nomor berapa? Contoh kan dulu, ini kerja paket. Ini lulusan yang asli. Nah, ini yang menjadikan momok untuk masyarakat. Apakah ini seperti itu atau bisa setara? Sama-sama aja. Kayak gitu. Ini sama. Justru sekarang pemerintah kan mempermudah. Dulu kan karena masih banyak
model kuliah manual, kemudian pembagian keilmuannya itu lulusannya ya, terutama lulusannya itu ada yang diarahkan untuk menjadi praktisi, ya kan, menjadi akademisi, ya universitas, atau menjadi profesi, misalnya guru, ikip, gitu kan. Sekarang itu semuanya pemerintah itu lagi menggalakkan vokasi. Kalau kita ini kan kelasnya kelas vokasi. Vokasi. Ya. Orang yang mempraktekkan, ya kan? Karena sudah banyak orang pintar. Oh iya. Ya, sekarang yang dibutuhkan orang yang bisa. Orang yang bisa, orang yang bisa. Dengan orang yang pintar dengan orang bisa itu bedanya di situ. Kalau orang pintar berarti akademisi. Kalau orang bisa itu vokasi. Jadi vokasi ini ya S1-nya SMK gitu kan. Iya. Gitu. Kalau yang perguruan tinggi akademik itu kan S1-nya SMA. Oh gitu. Ini yang ini S1-nya SMK, STM itu. Yang kedua. Sama-sama vokasi. Nah ini sekarang kita mencoba mengulik ke dalam pesantren. Kira-kira supaya kita jadi bahwa benar nggak sih kalau kuliah sambil mondok itu akan mengganggu salah satunya. Artinya begini. Saya mau tanya kepada Gus Nur nih yang praktisi pesantrennya. Biasanya teman-teman pesantren itu dalam satu hari itu ngajinya berapa lama, terus jadwalnya seperti apa saja sih? Ya kalau pesantren itu kan beda-beda ya. Ada yang lebih longgar waktunya, ada yang padat. Kalau yang pesantren, contoh kalau yang salaf, kalau kitab semua itu biasanya sibuknya mulai dari sore. Ya berarti pagi kosong. Banyaknya dibuat istirahat ya, tidur baju ya. Nah, model mawar apa tuh istilahnya itu apa kalau bangunnya itu siang. Bangsawan. Nah, biasanya bangsawan itu santri itu ya. Karena dia mulai on habis asar sampai habis subuh. Justru efektifnya sore sampai malam sampai pagi ya. Itu dia full biasanya. Kalau yang tak Quran itu malah banyak waktunya. Karena paling habis subuh dia stop. Sudah tidak. Nanti jam 8 jam wajib. Jam wajibnya itu bukan harus ya kalau biasanya sekolah ya. Tapi sekolahnya dia terus baca. Nah, habis itu los lagi sampai habis asar. Nah inilah masih banyak. Aslinya tuh kalau pesantren itu dibuat kuliah itu waktunya masih mungkin ya. Oh nggak mungkin pasti. Masih bisa ya, masih longgar ya. Contoh seandainya butuh berapa sih kalau kuliah itu dalam satu buka tema berapa menit atau berapa jam itu? Enggak Pak Osman. Kalau kita kan karena online, jadi online itu sebetulnya lebih fleksibel, jadi materinya di share di itu kan, di aplikasi atau di grup gitu kan, di grup kelas gitu ya. Kita mahasiswanya bisa mengakses kapan saja gitu. Oh gitu ya. Kapan saja, bisa pagi, bisa sore, bisa malam gitu. Jadi kan pesantren itu cuma menyediakan contoh kayak komputer aja, atau link wifi, akses wifi, mengambil data dan ngeprint kayak gitu ya. Jadi dia tuh lebih banyak itu malah lebih banyak waktunya. Itu bagus karena dia nggak terasa juga tahu-tahunya dia pulang dia sana. Karena contoh seandainya jam wajib jam 8 sampai jam 10. Nah, yang jam 8 sampai jam 9, yang jam 9 sampai jam 10 itu buat akses. Itu bisa itu. Atau sore. Iya, bisa. Sore habis asar, sholat habis jamaah sampai jam 4:30. Nah, itu juga bisa. Karena apa? Kan online ya. Betul. Online. Nah, kita kerjakan ruangan seandainya. Itu waktunya itu bagus banget itu. Nah, cuma kendalanya mungkin begini, Gus. Sebagian besar pesantren kan tidak memperbolehkan anak-anak bawa gadget. Iya, itu. Kira-kira gimana? Ya, tapi kan kalau yang kalau ada program kayak gini itu banyak disiasati bisa. Karena seketat apapun, tapi kalau ada tuntutan, kita bisa kondisional dan kebijakan. Mungkin dibikin kelas khusus gitu ya. Iya, santri khusus. Contoh kayak gini. Seketat apapun, tapi boleh bawa HP. Tapi ada jam-jam tertentu. Nah, contoh ini sekolah sekarang nggak boleh bawa HP ya. Iya. Tapi kemarin itu diwajibkan bawa HP.
mau nggak mau pondok harus menyesuaikan kebijakan. Nah ini jadi harus fleksibel ya. Fleksibel kalau sekarang kalau nggak fleksibel juga dia nggak bisa ikuti perkembangan sekarang. Contoh sekarang kalau yang anak sekolah kan paling fatal ya untuk HP ya. Sekarang di situ ada jam pelajaran yang harus pakainya HP. Nah akhirnya dari pondok pesantren kebijakan boleh bawa HP di saat pelajaran tersebut. Atau di saat belajar mau ngambil data atau mengakses gitu ya. Atau dari Google. Nah itu cuma itu aja. Atau untuk komunikasi di saat mau pulang. Atau mau kayak gitu. Sekarang tuh nggak terlalu ketat-ketat amat ya, nggak terlalu bebas-bebas amat. Sekarang melihat sikon ya. Jadi kalau dulu kan ada istilah tansir ya. Ya, saya pernah alami gitu ya. Jadi disipliner gitu kan. Dulu waktu aku dulu tuh pernah kehilangan HP itu udah biasa. Tapi makanya kita siasati HP-nya yang murah-murah itu. Sekarang itu kan HP-nya waduh ya. Apalagi sekarang kan namanya pondok itu lebih banyak pondok modern lah. Modernisasi betul. Daripada model-model pondok salaf murni gitu kan. Mungkin yang masih menjadi kendala nantinya apabila pondok-pondok yang tanfid ini. Karena yang saya dengar kan pondok tanfid Quran itu kan tidak boleh terakumulasi dengan dunia luar. Tidak boleh. Ya kan. Bahkan pada tahun-tahun pertama yang saya tahu itu 1 tahun 2 tahun kedua aja nggak boleh pulang ke rumah, nggak boleh ketemu orang tuanya dulu gitu kan. Iya betul. Supaya saya nggak ngerti itu salah satu metode mungkin dari para kiai ya untuk para santri bisa lebih mudah menghafal Al-Quran. Nah tapi kira-kira menurut Gus Nunung ini seperti apa ini untuk yang tanfid sekarang situasinya seperti apa? Kalau sekarang tanfidnya itu nggak seperti dulu. Dulunya kan belum ada elektronik atau media-media ya. Sekarang dan tanfid besar-besar aja sekarang sudah membuka Mahat Ali. Apa itu? Mahat Ali itu sebetulnya kuliah D3 ya? D3. D3. Di dalam. Karena untuk tapi ikutnya kemenang. Itu mengikut di dalam pondok pesantren. Karena untuk menjaga yang tadi ya, mau menerusin ini baru separuh atau tidak sedikit. Tapi kalau nggak keluar ini sudah penutupan. Nah jadi di sini disediakan itu namanya Mahat Ali. Apalagi Mahat Ali itu pasti butuh seperti itu juga kan, elektronik atau alat untuk komunikasi atau mencari kan. Ya sekarang kalau memang di pondok pesantren nggak boleh bawa HP, biasanya pondok pesantren menyediakan komputer. Komputernya lab lah ya. Lab. Karena dia di situ harus memfasilitasi. Karena sekarang tuh bisa khawatir, jangan takut dengan pesantren yang kayak yang dulu-dulu gitu. Sekarang zamannya berbeda. Pesantrennya lebih gaul gitu. Berarti suatu saat bisa bikin pesantren TikTok ya. Masuk. Artinya begini, kita kan dilematisnya sekarang dengan adanya zaman semakin digital ya, semua teknologi lagi ke digital. Betul. Bahkan kehidupan kita sekarang sudah mungkin dalam sehari itu 60%, 70% sudah dikuasai oleh digital. Bangun tidur langsung lihat WA. Nah ke depan apabila pesantren ini tidak bisa mengikuti model-model seperti itu, yang saya khawatirkan justru akan ditinggalkan anak muda ini kan. Betul, makanya saya itu ada punya gagasan ya impian aja ya, harapan TikTok kebanyakan dikasihkan orang-orang yang konyol. Di luar sana konyol, kadang ya sesuai dengan pelajaran untuk dilihat anak-anak. Nah sekarang gini, pernah nggak kita kalau melihat anak pesantren tertawanya terbahak-bahak? Keunikan dan kelucuan. Jadi TikTok ini nanti kita konsepkan TikTok ala pesantren. Kenakalan di pesantren. Aneh loh. Justru nih seru. Nah, karena apa? Orang pesantren pasti konyolnya seperti kayak gitu. Gus Durian, lucunya minta ampun. Orang jadi itu ala pesantren loh. Nah, coba kalau kita aplikasikan di TikTok pesantren. Pasti ya konyol tapi mendidik. Setidaknya itu akan menjadikan apa ya? Memorabilitas. Betul. Nah ini kan
Tapi pesantren juga dia bisa mengikuti media dan dunia, tidak harus yang terlalu kuno kolot gitu ya. Jangan sampai kesannya pesantren itu ketinggalan zaman. Kayak keluar dari pesantren kayak Ashabul Kahfi keluar dari gua gitu. Dan kayak seperti yang TikTok yang Gus nyambangi Gus, santrinya Gus, ternyata Gus semua. Nah, ini kan bisa jadi TikTok tuh. Oh, beliau ternyata Gus, karena semua loh. Nah ini keanehan dan kelucuan di pesantren itu lebih asik daripada nanti kan mengimbangi yang ini yang kayak apa ya sekarang nggak berbobot dalam mempelajari itu kan semakin rusak nanti itu. Coba kita pesan harus perang. Nah ini kan mungkin juga nanti pemirsa ini banyak yang bertanya juga, terus pembiayanya bagaimana kan begitu kan? Iya betul. Nah, ini mungkin Pak Ismail nanti bisa menjelaskan metodenya kalau pesantren kuliah itu seperti apa sih, yang sudah berjalan seperti apa gitu kan. Terus nanti misalnya ada pondok pesantren yang berminat gitu kan, kira-kira apa sih menunya, biaya itu apa saja gitu. Untuk pembiayaan dari awal ya, pertama pendaftaran itu 250.000. Itu per anak ya? Iya, per anak 250.000. Pendaftarannya via online. Kemudian daftar ulang 500.000. Setelah itu pembayarannya 500.000 per bulan. Jadi itu dari sisi kampus. Iya. Kalau dengan pesantrennya di branding paket atau gimana ini? Iya. Tergantung nanti pesantrennya uang sahriahnya berapa gitu ya. Nanti kalian digabung gitu. Oh gitu. Jadi itu tadi yang 500.000 itu basis dari kampus. Iya, basis dari kampus. Misalnya yang sudah kita berjalan dengan pesantren Darul Hikmah ini Cilongok, ya kan? Karena mereka dari dari apa tadi? Darul Hikmah? Enggak, yang uang di pesantren namanya apa? Sahriyah. Oh Sahriyah. Kalau saya ngertinya Sahri ini soalnya. Jadi nggak ngerti Sahriyah. Kalau kita bisa Sahriyah ya. Zaman saya dulu belum ada istilah Sahriyah, adanya gerabakan. Gerabakan itu ya setiap minggu kita ngasih ke pondok gitu kan. Iya betul. Itu kalau yang sudah berjalan itu kita kalau nggak salah 1 juta ya. 1 juta nanti yang 400.000 untuk pondok pesantren, sehariannya 600.000 untuk kampus itu yang sudah berjalan. Tapi itu sangat fleksibel. Ya, tergantung pondoknya masing-masing nanti. Terus mungkin ada program mendukung Pak Usman yang bisa meringankan santri, misalnya kemarin ada dari kementerian itu program apa kayak BOS atau kayak KIP KIP ada ya. Apa santri bisa juga dapat KIP apa tidak? Santri bisa dapat KIP itu per KIP 6 bulan sekali, cairnya ya 6 bulan sekali, nanti ada uang sakunya untuk mahasiswa ada. Itu kita juga kemarin dapat jalur aspirasi gitu. Nah ini yang tanpa ada kuotanya. Tapi kalau ini untuk kebanyakan ya santri itu kan nggak seperti orang yang kuliah di sana ya. Kalau orang kuliah kan pasti orangnya lulus dari umum masuk. Tapi kalau santri itu kebanyakan yang ke atas sedikit ke bawah ke banyak. Nah, adakah solusi ini? Nah, ini adakah solusi untuk mereka biar tetap mondok tapi bisa kuliah, tapi tetap mondok di situ. Nah, itu gimana? Ada nggak itu? Sementara yang dari pemerintah, kalau yang dari pemerintah itu KIP ya, KIP dari pemerintah. Terus ada juga kemarin yang baru ini bantuan pendidikan yang bukan KIP, non KIP itu ada dari LLDikti. Kalau kita LLDikti itu bawahannya Kemendikbud gitu. Perwakilan provinsi gitu. Kita kan ikutnya Semarang. Kalau di Kudus juga Semarang. Jadi ada jalur itu juga. Ada jalurnya ya. Untuk karena gini kalau kayak biar tidak ada kemudahan sosial, kepingin cuman nggak mampu. Nah, tapi kita di sini kita kasih solusi. Dan ini khusus yang
Lah sama aja, sama juga di luar. Kayak gitu kan. Kalau ini fleksibel dulu ini bagus. Oh berarti biar biar semua pesantren bisa menerima ini semua. Karena apa? Oh ini jalur fleksibel untuk tunjangan pendidikan di pondok pesantren salaf. Contohnya banyak yang nggak sekolah sampai bukan sampai tua ya, nggak enak kalau tua ini sampai dewasa. Urusan tua dan dewasa saya jadi ingat bahwa kelebihan kita di sini juga umur tidak dibatasi. Artinya gini lah, yang sudah 30 tahun ke atas ya nggak usah malu. Satu karena umurnya kita nggak membatasi. Yang kedua kan juga mereka bisa nyambi ya, jadi mungkin yang sudah bekerja asal punya ijazah SMA ya, dan masih hidup dan masih hidup. Nah, berarti ini pengasuhnya juga bisa ini. Bisa. Nggak usah kan nggak ada. Iya. Jangan sampai gini loh, lurah pondoknya kalah sama santrinya. Kan malah nggak ada hajinya nanti kan. Kemarin itu banyak yang dari Pak Yai nggak bisa mengajar di madrasah atau yang karena apa? Itu ijazahnya hanya SMA. Enggak, harus kan sampai satu. Disuruh kuliah lagi nggak mungkin. Iya. Satu kesibukan untuk di pondok sudah pada belum masyarakat ya kan masih tuntut kayak gitu. Akhirnya banyak pada yang tidak mengajar karena tuntutan dari aturannya kan seperti itu. Mungkin ini ya solusi yang tepat ini. Nggak ada umur. Dewasa masih nggak ada nih masuk. Jadi banyak juga bisa masuk. Oh bisa jadi bisa. Itu berarti ya ini kuliah bareng sama santri. Nah ngomong-ngomong nanti itu kalau sudah selesai wisudanya gimana nih caranya wisuda? Nah ini perlu ini. Kalau wisuda kan butuh momen ya. Kemarin waktu COVID ya 2020 sampai 2022 itu kan banyak yang kecewa karena pas wisuda tidak bisa datang. Iya. Harapan kami di sini tentunya ya kalau wisuda ngumpul. Iya, normal. Meskipun di Kudus di mana ya sekali-kali datang ke kampus lah. Nah, ketemu dosennya salaman cium tangan. Kalau berkait. Jadi kan berarti tetap ada wisuda, ada formal. Kan itu. Ya ini yang pada nggak tahu nanti videonya gimana? Cuma hanya kegiatan saja dapat wisudanya nggak ada. Itu nanti kita upayakan ya hasil kesepakatan dengan mahasiswa juga satu angkatan misalnya. Paling nggak setahun sekali kumpul lah. Oh gitu ya. Halap ya. Halap atau apapun bentuknya gitu kan, kumpul entah di kampus atau mungkin di mana. Nah itu nanti bisa. Paling kita untuk mereka mengenal, dan juga mengenal dosennya khususnya, supaya jadi ya memang mau nggak mau teknologi sudah mengarah kepada digitalisasi yang tidak boleh lagi menghambat hak pendidikan setiap anak. Intinya negara itu ingin memenuhi hak-hak pendidikan dari setiap anak. Nah, padahal kan dengan metode konvensional yang sudah dulu itu banyak hambatannya, yaitu tadi jarak, waktu, biaya, administrasi, umurnya udah agak tua, satu kelas dengan yang masih muda-muda izin. Oh iya, betul. Administrasi itu supaya tapi mempuisingkan juga. Nah, paling sulit di administrasi karena apa? Kita sudah ini dari alasannya yang sepele, tapi kan fatal semuanya. Nah ini pertanyaan berikutnya nih kepada Gus Nunung. Ini kan praktisi pesantren. Iya. Dengan adanya program pesantren kuliah ini menurut panjenengan seperti apa? Artinya mungkin nggak bahwa itu diterapkan dalam banyak pesantren, tidak hanya di pesantrennya panjenengan ya, tapi di pesantren secara umum itu kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya ini cukup bagus, terobosan yang sangat luar biasa. Mungkin baru satu-satunya ya ini jam terobos untuk pesantren. Karena pesantren menunggu seperti ini juga dulu. Ini contoh. Dulu di saat setara dengan SMA, kita menunggu kejar paket. Yang mana kejar paket bisa masuk ke pesantren. Tidak harus orangnya keluar dari pesantren. Ya, akhir-akhir kemarin sudah bisa. Alhamdulillah sudah bisa. Nah, ini yang kuliah yang belum. Kalau kita pendidikan di pondok pesantren ada mat-ali atau kuliah atau fakultas otomatis lebih. Satu administrasi. Modalnya tidak sedikit. Oh iya.
kalau nggak punya terobosan SDL, kecuali pesantren-pesantrennya memang sudah besar ya. Kayak gitu, tidak modal cukup. Tidak bisa apa itu nggak bisa dibahas kalau yang sudah besar ya. Kalau yang kecil ya pedesaan, yang besar cuma di desa. Dia nggak pernah sampai ke keluar. Nah ini kita yang harus apa pintar-pintar untuk mendekati dan sosialisasi. Dan terobosan ini adalah sungguh luar biasa dan yang diharapkan pada semua pesantren. Terima kasih. Jadi memang begini, nanti kan tadi kembali kepada hak pendidikan yang harus diterima oleh semua anak tanpa kecuali. Memang kalau mungkin kan kalau yang selama ini pesantrennya sudah punya perguruan tinggi sendiri kan pesantrennya sudah besar ya, yang sudah boleh dibilang sudah pesantrennya sudah cukup tinggi, modalnya makmur, sudah lama dan sebagainya. Nah ini pesantren baru yang mungkin baru punya santri 10, 15. Ini udah langsung bisa, gitu loh, kan seperti itu. Nah terus juga apa namanya, kita tidak mensyaratkan bahwa pesantren itu sudah harus lembaga untuk bekerja sama. Tidak. Oh gitu ya, tetap nanti kita harus ada kerjasamanya, ada semacam MOU, ada MOA. Tapi tidak harus yang tidak harus bentuk lembaga. Ini yayasan pesantren apa gitu, enggak. Kalau baru kiai dengan santri saja ya kayak ini tangan-tangan itu bisa, itu udah harus. Yang penting dapat izin dari pengasuhnya. Itu karena kan lulusannya nanti di bawah lembaga kita, bukan lulusan dari pesantren. Nah kalau pesantrennya lulusannya ya lulusan tadi, lulusan salafnya gitu kan. Nah berarti ini ada terobosan yang sangat luar biasa karena bisa menjadikan tolak ukur atau membangkitkan di pondok pesantren yang kecil-kecil. Jadi dia punya menu pesantren kuliah, peskul tadi ya. Peskul pesantren kuliah. Boleh. Nah, itu jadi masyarakat tidak meragukan lagi untuk memondokkan anak. Iya, kan sekarang problemnya orang tua begini. Di sisi lain kepengin anaknya itu mondok supaya masuk agamanya bagus gitu. Tapi di sisi lain kan tuntutan zaman dia harus punya ijazah ilmu umum, ijazah keterampilan, kebiasaan yang bisa menjamin kehidupannya gitu kan. Nah ini semoga ini bisa menjadi titik temunya, ya kan, titik temu yang selama ini menjadi dikotomi antara kepengen ini dan. Ini ada pertanyaan nih, seandainya ini di luar dugaan yang kita ngobrolkan dan siapa tahu nanti bisa didengar pada yang atas itu ya. Kalau masalah pendidikan itu kadang kan anak-anak yang kurang mampu atau keluarga yang kurang mampu, adakah dari segi terobosan untuk contoh seperti pabrik-pabrik kita tembusi, mungkin ada terobosan dari mungkin ada atas dari di sini ke atas ada beberapa untuk pembiayaan pendidikan untuk pesantren yang bagi yang nggak mampu, seperti CSR atau itu. Nah ini kalau sampai terobosan ini masuk, ini akan menjadi solusi yang tepat di era zaman yang sudah kacau atau bubar ini. Karena pendidikan ini sungguh banyak tuntutan, harus bisa, tapi tidak sesuai dengan balance yang kemampuan masyarakat. Nah ini coba siapa tahu ada. Jadi memang sih sebetulnya bukan kondisi yang kacau ya. Negara kita baik-baik saja. Hanya kondisinya semakin kompetitif. Saya itu kompetitif. Dimana di era sekarang kalau seseorang tidak punya kebisaan, bukan kepintaran ya, kebisaan, itu akan sulit karena tuntutannya sekarang ya mau tidak mau bahwa kamu bisa berbuat apa, nanti kamu dapat apa kan seperti itu. Betul. Kecuali kamu tidak bisa berbuat apa, maunya dapat apa ya berarti kamu butuh apa kan? Iya. Nah, cuma medeng tuh. Iya. Atau mungkin bodinya dicek di perapatan gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nah, makanya itu ada kemarin baru saja kita mendapatkan itu fasilitas untuk mendaftarkan minta slot alokasi biaya kuliah dari pemerintah. Itu memang dikhususkan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang termarginalkan dan tidak masuk ke dalam pola KIP. Artinya kalau KIP itu kan masyarakat harus terdaftar dalam namanya kartu sosial KIP itu ya, kartu Indonesia Pintar.
yang terdaftar datanya di DTSK misalnya kan, data tunggal sistem kependudukan. Nah, yang belum terdaftar di situ artinya yang kapiran, bahasa Banyumasnya kayak kapiran gitu ya, masih belum diakui sana sini, itu bisa diusulkan melalui skema itu yang pembiayaan kuliah dari pemerintah kepada yang tidak mampu. Tetapi bedanya dengan KIP di sini mereka tidak mendapatkan living cost, tidak mendapatkan biaya hidup bulanan. Iya. Kalau KIP kan dapat biaya hidup bulanan, artinya ya kuliah dibayar sama pemerintah, ditambah dia dapat uang saku setiap bulan kalau KIP. Kalau program yang baru ini hanya dibiayai kuliahnya saja, tapi tidak diberikan biaya living cost atau biaya hidup bulanannya. Tapi saya kira juga itu sudah sangat membantu gitu ya, khususnya seperti itu. Jadi sekarang sebenarnya sudah tidak ada lagi mengatakan bahwa sekolah susah, kuliah mahal dan sebagainya gitu enggak ya. Betul. Sekarang tinggal bagaimana siswa-siswa, anak-anak dan orang tua mau mendorong mereka untuk kuliah dan bisa belajar sampai punya kebiasaan. Sekali lagi kebiasaan ya pemirsa ya, bukan kepintaran. Kepintaran itu kan udah kawan bayang kadang-kadang ya. Karena kan gini, kalau menurut kebiasaan itu kebanyakan yang lebih kreatif dan lebih aktif, walaupun tidak bisa punya praktikal, tapi mereka menguasai semua itu anak santri. Ya contohnya Gus Nono ini. Wah, ini produsen peci goni ya. Nah, ini punya kebiasaan membuat peci dari bahan goni. Nah, nanti di episode berikutnya mungkin bisa dilihatkan. Oke, kebetulan tadi nggak mau memakai, bawa di belakang tapi lama. Nah ini karena kebanyakan ya, kalau yang kebanyakan nih yang agak jenius, agak encer itu maka yang pesantren. Kalau kita fasilitas ini, apakah alangkah indahnya nanti karena terbiasa kepepet itu ya. Lebih kreatif loh ya. Nah, nggak bisa nanti kalau sudah kreatif Indonesia pasti lebih maju kan. Kreatif gitu kan, mungkin bisa membuat pulau sendiri, walaupun pulau kapok nih. Ini kayaknya nggak kerasa udah hampir berapa ini? Sudah 1 jam apa belum? 40 menit ya, cukup untuk satu tayangan durasi pertama. Saya kira ini untuk pengenalan awal, ini cukup ya lumayan. Ini tadi ramai juga dari Gunung. Terima kasih Gus Gunung yang sudah jauh-jauh dari Kudus naik bis Nusantara tadi datang ke Purwokerto, dan juga Pak Usman Mukromin sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik di Politeknik Gus Durian, dan saya host Yusuf Al Banyumasi. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di tayangan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat kita semuanya. Salam kebajikan, rahayu, bumi samudra. Matur nuwun.